Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cobain aja. Kali ini kita coba memperbaiki repeater ya, atau RPU ya, radio pancar ulang. Jadi ini rusak di resipnya ini. Jadi pakai DC196 sudah nggak mau bekerja dia. Setiap dihidupkan cuman keluar tulisan no MR. Jadi untuk teman-teman yang memahami hal itu nanti bisa kasih tahu saya di komentar. Saya nggak ngerti itu memperbaikinya kayak apa. Jadi ini saya ganti dengan Icom V80 ya. Adanya yang nggak radio Cina cuman ini. Ya mau nggak mau kita ganti pakai V80. Jadi ini lagi cari-cari kosnya. Saya lupa kosnya di depan apa di layer belakangnya. Dulu pernah saya pakai sih, cuman udah lama ya. Sempat saya buka yang saya kira di belakang, ternyata ada di depan. Jadi ya mau nggak mau saya balikin lagi. Jadi ini RPU dipakai di kampung saya. Jadi satu kampung ini harus pakai RPU, soalnya ya memang konturnya berbukit. Jadi dari HT ke HT itu, dari RT 1 RT 2 gitu jadi susah, harus pakai RPU. Itu ya teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Lanjut. Ini ya karena tadi sudah terlanjur saya buka, saya kembalikan dulu ini. Jadi ternyata kosnya itu ada di ini, di depan, di IC yang atas itu. Ada di berapa titik itu, bisa langsung di kaki IC itu. IC yang atas itu di bagian bawah nomor 2 dari kanan itu bisa, cuman nyoldernya susah benar, terlalu kecil buat saya. Udah gitu soldernya ya sudah pakai ujung yang runcing, cuman tetap saja saya kesusahan. Jadi akhirnya saya taruh di atas juga. Saya coba pakai kabel LAN waktu solder di kaki IC itu, cuman susah juga. Saya coba pakai kabel yang serabut yang kecil, tetap juga susah. Ya sudah, akhirnya mau nggak mau pindah ke, ada 3 titik di atas itu, titik bypass yang ke layar belakangnya. Ini sudah saya solder ya. Jadi saya pakai kabel yang terbungkus yang 3 itu ya. Ada yang bilang pakai kabel skerm. Jadi itu yang luar saya taruh di groundnya. Untuk yang merah itu saya taruh di kosnya. Untuk yang putih saya pakai untuk output dari HT. Jadi saya ambilkan di jalur speaker ya, daripada saya pusing-pusing nyari jalur yang sebegitu kecil. Kabel yang ke speaker itu saya potong, yang kuning itu yang saya ambil untuk jalur audionya, biar enggak terlalu ribet saja sih. Capek mikirin nyari-nyari kecil-kecil gitu. Jadi ini sudah selesai. Saya kasih lubang itu di atas. Sudahlah, yang penting bisa dipakai, daripada saya susah-susah saya bor untuk casing V80. Nah ini saya pasang lagi ya untuk bot dari V80 ini. Ya karena ada kabel segitu ya jadi mikir-mikir, jadi ngatur-ngatur tempatnya.
Ini saya pasang lagi, tinggal mikir yang ini untuk jalur tegangannya. Hampir kelupaan bautnya belum saya pasang. Ada kecil-kecil nih bautnya, banyak sekali juga. Jadi kenapa saya pakai V80? Yang pertama, adanya HT yang yang selektif, yaitu kalau pakai HT Cina sering-sering terganggu, udah gitu resipnya kurang sip lah. Lebih enakan pakai Icom V80 ini. Saya udah pakai lama ya, jadi dia nggak gampang kena splatter. Terus pernah juga saya coba, dia sangat peka. Untuk resipnya sangat peka, bahkan dibandingkan dengan 2200 itu lebih peka ini. Sebenarnya bukan lebih peka ya, lebih jelas gitu lah suaranya. Jadi pernah ya, satu anten saya pakai 2 radio, saya pakai jalur resipnya saya kasih V80. Ternyata waktu ada interferensi untuk frekuensinya, ada tumpang tindih gitu ya, itu yang di V80 masih jelas suaranya. Jadi itu ya pertimbangannya kenapa saya pakai V80, meskipun saya juga belum menemukan cara ketika dia dihidupkan. V80 ini ketika power dari RPU ini dihidupkan, V80 nya langsung hidup. Saya belum menemukan pakai cara gimana, mau saya kasih relay delay off gitu, belum sempat juga. Ada sih sebenarnya, cuman belum sempat saja mau ngambil. Ini terpasang soalnya, nggak mahal itu sebenarnya, 16.000 ke berapa kemarin. Atau kalau mau bikin sendiri pakai 1 transistor sebenarnya bisa juga sih. Ini ya, jadi pasang lagi bautnya, jangan ada yang ketinggalan. Kecil-kecil sekali. Nah, ini saya pasang lagi. Saya sangat percaya ini sama V80, sudah pernah saya coba soalnya. Sangat selektif. Jadi ini masih saya pikir-pikir ya, saya pakai backup baterai atau saya kasih ini ya, ketika dia nyala saya hubungkan untuk power on-nya dengan relay. Setelah beberapa detik itu relaynya membuka, jadi pakai yang normally close. Maunya kayak gitu, cuman nanti mungkin di video yang lain lah ya. Jadi ini saya tutup dulu untuk V80, tinggal coba ya. Untuk jalur dari power supply saya pakai baterai yang udah ada isinya rusak, udah rusak, jadi saya lepas dalamnya biar enggak solder di terminalnya itu. Ini ya sudah terpasang, cuman masih pakai baterai ini. Jadi udah frekuensinya sepi, soalnya RPU-nya rusak. Nah ini ya, coba untuk merisip salah satu frekuensi ya, yang mungkin ada sinyal di situ. Jadi ini saya cek dulu untuk jalur kosnya, ketika ada RX ya, ada sinyal, apakah dia keluar tegangan gitu ya. Jadi ada 2 macam ya untuk kosnya, ada kos positif, ada kos negatif. Jadi untuk V80 ini kosnya positif, jadi maksudnya ketika ada sinyal dia ada tegangannya jadi positif ya. Ada juga radio yang ketika ada sinyal dia jadi negatif, jadi nanti ada beda di cornya ya. Nah ini
agak susah juga ini menghidupkan V80. Ini tombolnya kecil di pojok ya. Ini ya udah terhubung sama cor sama ini ya, sama radio TX nya. Tinggal tes saja ini, nggak susah sebenarnya. Jadi ini saya pasang untuk receive-nya, saya pasang menggunakan antena atas, meskipun sebenarnya antenanya pendek, tapi karena di luar dibilang antena atas. Untuk tag-nya saya kasih Damilut ini ya, sementara nggak saya pancarkan dulu ya. Saya pasang Damilut, jadi untuk tag-nya pakai 5 watt, jadi Damilut segitu udah cukup ya. Tes lagi dulu lah sebelum ditaruh di tempatnya, agak tinggi soalnya tempatnya, jadi kalau ada trouble nanti susah, jadi mending dipastikan dulu lah. Ini untuk audio dari videonya saya matikan ya, ada yang nyanyi di radio yang di backsound gitu, daripada kena copyright. Ini ya tinggal hidupkan ini. Nah ini udah hidup ini untuk power supply. Nah ini ya, jadi sudah bisa TX on, bisa standby. Nah ini, nah udah TX, udah standby, udah bekerja lah. Sepertinya untuk ini, untuk setting filternya lebih bagus ya dipakai untuk ini. Jadi kemarin pakai DJ196 ini susah sekali nyetingnya, jadi masih terganggu sinyal TX. Ini untuk V80 sama sekali nggak perlu setting, seenggaknya masih cukup gitu ya. Jadi nantilah kita setting lagi untuk filter receive dari RPU ini ya. Nah apakah filter receive ini penting ya? Ya penting sekali sih, yang kotak di belakang itu. Nah ini ya, ini saya coba di 164 untuk audionya sudah kayak gitu, cukup clear ya, nggak terpengaruh sama input dia. Ini filternya pakai 2 saja. Ini ada sih dari kawan dulu, ada yang pakai sampai 10. Ini cuma 2 tapi udah cukup ya, jadi nggak terganggu ya. Ya sudah lah, pakai itu saja. Jadi filter itu yang satu untuk kepekaannya, yang satu untuk selektivitasnya. Jadi waktu nyeting kayak gitu, yang satu berpengaruh pada kepekaan. Kalau salah setting dia budek untuk receive-nya. Yang satunya ketika terganggu oleh TX, nah dia diatur-atur sampai dicari. Ini ya saya cek nggak terganggu. Transmit pakai V80 juga ya, sudah nggak ada masalah. Jadi sepertinya ya tinggal dipakai saja. Ini saya taruh di luar, soalnya belum sempat ini biar auto on ya. Mungkin nantilah kita perbaiki lagi kalau sempat lagi lah. Itu ya, terima kasih.